terkait kemarin kan Bu Mega sempat menyatakan bahwa hubungan mereka dengan Pak Prabowo ini kan baik-baik aja ya Pak ya. Cuma dari Pak Pandana-Baban bilang kalau hubungannya mereka itu baik, yang membuat tidak baik Pak Jokowi seperti itu Pak. Apa hubungannya saya dengan hubungan beliau-beliau? Terutama terkait dengan ketetapan MPRS nomor 33. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas hal yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama ya teman. Yakni di video ini banteng yang tak terkendali lagi ya teman-teman. Ini gawat kalau kalian ingat beberapa hari yang lalu ya, Pandana-Baban, salah satu tokoh senior PDIP, mengatakan bahwa Pak Jokowi lah biang kerok dan juga pengacau hubungan antara Pak Prabowo dan juga Ibu Mega. Loh kok bisa gitu ya? Ibu Mega dia juga salah alamat teman-teman. Kemarin di pidato PDIP, HUT PDIP ya, Ibu Mega itu sempat berterima kasih sambil menangis kepada Pak Prabowo Subianto terkait karena sudah mencabut TAPS MPR tahun 1967 terkait dengan Soekarno. Padahal faktanya yang mencabut TAP MPR ini adalah Pak Jokowi ketika beliau masih presiden di bulan September tahun 2024 kemarin. Kok terima kasih ya ke Pak Prabowo ya kan. Dan yang terakhir teman-teman, ada kabar dari Yogyakarta di mana banteng Jogja itu melaporkan dan mengadukan Pak Jokowi ke Penembahan Senopati ya gitu. Atas hal ini akhirnya netizen dan juga Adi Praid memberikan respon terhadap langkah-langkah yang mungkin sedikit lebay dari banteng teman-teman ya. Tapi untuk lebih jelasnya mari sama-sama kita simak video berikut ini. Pak, terkait kemarin kan Bu Mega sempat menyatakan bahwa hubungan mereka dengan Pak Prabowo ini kan baik-baik aja ya Pak ya. Cuma dari Pak Pandana-Baban bilang kalau hubungannya mereka itu baik, yang membuat tidak baik Pak Jokowi seperti itu Pak. Apa hubungannya saya dengan hubungan beliau-beliau? Tapi kalau selama ini melihat hubungan mereka seperti apa sih Pak? Ya belum tahu ya, udah berapa, 2,5 tahunan belum bertemu. Pak, berarti nggak ada hubungannya ya Pak ya, hubungan Bu Mega dengan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Gimana? Tidak ada hubungannya Bu Mega dengan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Saya di Solo, Pak Prabowo di Jakarta, Bu Mega di Jakarta. Kan Bapak dinilai tidak jujur sama Ibu Mega. Bapak dinilai tidak jujur dengan Ya Ibu. orang menilai silakan. Hari ini Pak Hasto dipenuhi panggilan KPK Pak, mungkin Ya ada komentar. Bukan proses hukum biasa. Jokowi itu selalu menjadi sasaran dan kritikan tanpa henti. Apalagi kalau kita mau hitung satu persatu ya. Jokowi itu kan dinilai sebagai presiden yang dinilai memiliki success story yang selalu diapresiasi oleh publik. Misalnya soal pembangunan infrastruktur, tidak ada yang bisa membantah. Pembangunan infrastruktur di zaman Jokowi itu cukup mantap ya, dan diacungi jempol. Misalnya soal bagaimana membangun jalan tol, ada Trans Jawa, ada Trans Sumatera, termasuk misalnya jalan-jalan yang juga masuk desa melalui dana desa ya. Kemudian ada begitu banyak bandara yang dibangun, begitu banyak misalnya pelabuhan yang dibangun, termasuk misalnya embung-embung yang dibangun. Itu kan sebagai ikhtiar supaya pemerataan ekonomi itu tidak lagi terpusat hanya di Jakarta, tidak lagi di Jawa, dan tentu merata di daerah-daerah yang lainnya. Oleh karena itu, dalam konteks pembangunan infrastruktur dari dulu,
Jokowi itu sangat wajar kalau kemudian disebut sebagai Bapak Pembangunan Nasional dalam tanda kutip ya, karena begitu aktif dan rajin membangun infrastruktur sepanjang Jokowi jadi presiden. Begitupun misalnya terkait dengan bansos, suka tidak suka, bansos yang diberikan oleh Jokowi itu kan cukup masif ya. Misalnya bantuan-bantuan sosial itu ya bukan hanya untuk kalangan tertentu, tapi untuk UMKM, untuk ekonomi kreatif, untuk lansia, kemudian untuk ibu-ibu yang sedang hamil dan seterusnya sebagai stimulus supaya daya beli dan akses terhadap kehidupan yang layak itu terus bisa dirawat. Jadi bansos juga menjadi bagian lain yang dinilai bagian dari success story yang dimiliki oleh Jokowi sepanjang jadi presiden. Dan bahkan kalau mau jujur, pindahnya IKN ya, tidak lagi di Jakarta, itu kan diniatkan. Itu juga diikhtiarkan supaya Indonesia itu pembangunan ekonomi politiknya tidak Jakarta sentris, tidak Jawa sentris, dan tidak Banten sentris. Karena memang harus diakui, selama ini sejak Indonesia merdeka sampai hari ini, yang diperhatikan secara serius pembangunannya hanya Jakarta, Jawa, dan Banten. Seakan-akan di tempat lain itu tidak pernah dibangun. Jadi keberanian memindahkan ibu kota negara tidak lagi di Jakarta dalam banyak hal itu juga diapresiasi. Ini tinggal bagaimana kita lihat apakah pindahnya ibu kota negara kita ini tentu sesuai dengan harapan atau tidak, karena ada keinginan dan tentu saja ada prediksi IKN yang baru ini akan menjadi epicentrum. Bagaimana peradaban-peradaban baru akan muncul, peradaban ekonomi, peradaban kebudayaan, peradaban politik, sosial, dan seterusnya. Itu yang kemudian dinilai bahwa Jokowi ini sudah meletakkan batu bata pertama. Bagaimana Indonesia itu bukan lagi hanya sebatas Jawa, Jakarta, dan Banten sentris ya. Termasuk misalnya kalau kita mau jujur, kita membaca hasil-hasil survei sebelum Jokowi lengser jadi presiden, approval rating atau tingkat kepuasan publik Jokowi yang kemudian surveinya itu dirilis hampir tiap saat, itu kan sampai langit ke-7. Hampir menyentuh 90% masyarakat kita katanya menurut survei-survei itu. Kita semua bisa cek siapa yang melaunching survei itu, mengatakan tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi itu tidak dimiliki oleh mantan-mantan presiden yang lain di Republik ini. Hebat kan? Ini apa sih? Ini drama macam apa lagi? Kok makin lama makin kampungan dan gladrah kemana-mana? Wong yang punya masalah partainya kok yang diadukan Jokowi. Terus ngadunya ke makam leluhur yang punya nama besar dan gak selayaknya dipermainkan dan diperlakukan dengan sembarangan seperti ini. Panembahan Senopati itu pendiri kerajaan Mataram. Kok berani-beraninya diganggu dan dibawa-bawa pada persoalan sepele seperti ini? Perannya partaimu buat Jogja itu apa? Kok merasa pantas sambat atau mengadu ke Kanjeng Panembahan Senopati? Ini bukan cuma soal kebodohan mereka memahami pemimpin yang benar itu seperti apa, tapi juga merendahkan pepunden Mataram, pepundennya masyarakat Jawa khususnya Yogyakarta. Mereka ini siapa? Dari terah mana? Jangan sok-sokan berpakaian lurik dan pakai belangkon terus bisa mengatasnamakan orang Jawa atau orang Yogyakarta. Kalau beneran Jogja, kalian ini Jogja bagian mana? Ini sungguh memalukan, merendahkan dan tidak pantas. Urusan politik itu urusan orang hidup, urusan ambisi sekelompok orang berkuasa. Nggak ada kaitannya sama leluhur. Cari sensasi, mbok nggak usah serendah ini. Mereka ini orang-orang yang jelas tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa menghormati leluhur, menjadikannya objek sensasi untuk meminta pengakuan publik. Semakin kurang ajar kayak gini, kalian justru akan semakin dijauhi masyarakat. Bukannya introspeksi diri, malah semakin pendek nalarnya. Hati-hati ya, kalian main-main dengan leluhur.
Leluhur itu malati. Jangan sampai kalian menerima pelajaran karena sikap kalian yang merendahkan ini. Hati-hati kualat ya. Semoga bermanfaat. Dulu Pak Jokowi bangun jalan tol, lo nyinyir juga. Katanya rakyat Indonesia nggak butuh jalan tol, butuh makan katanya. Terus sekarang nih Presiden Prabowo Subianto kasih makan gratis, makanan bergizi gratis untuk pelajar, untuk rakyat Indonesia, untuk generasi muda Indonesia. Lo nyinyir juga. Ribet banget sih lo. Nggak usah ribet. Nggak suka jalan tol, nggak usah lewat jalan tol. Nggak suka program yang bagus Pak Prabowo Subianto, makan bergizi gratis, anak cucunya di sekolahan nggak usah ikut makan. Gitu aja kok repot. Nggak suka ya kalau Indonesia maju. Bravo Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Oke. Yang perlu penegasan, terutama terkait dengan ketetapan MPRS nomor 33/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno. Perlu kami tegaskan bahwa ketetapan MPR nomor 1/MPR/2003 menyatakan bahwa TAP MPRS nomor 33/MPRS/1967 sebagai kelompok ketetapan MPRS yang dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat final, telah dicabut, maupun telah dilaksanakan. Di tahun 1986, pemerintah telah menganugerahkan pahlawan proklamator kepada Insinyur Soekarno. Dan di tahun 2012, pemerintah juga telah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada almarhum Insinyur Soekarno. Artinya, Insinyur Soekarno telah dinyatakan memenuhi syarat setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara, yang merupakan syarat penganugerahan gelar kepahlawanan. Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan menarik ya respon Pak Jokowi terhadap apa yang dikatakan oleh Pandana Baban ya. Saya sih berpikir bahwa sebenarnya bukan Pak Jokowi yang menjadi penyebab kacaunya hubungan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo, tapi sikap kekanak-kanakan Ibu Mega kali ya. Karena kan Ibu Mega ini belum baikan dengan Pak SBY, teman-teman ya. Sampai detik ini juga belum ada kabar kalau mereka berdamai. Sudah sangat lama, dan Ibu Mega memang terkenal ya sakit hati ke seseorang itu memang nggak mau bertemu. Itu sifat beliau gitu kan. Dan saya pikir mungkin Ibu Mega mau bertemu dengan Pak Prabowo atau hubungannya mereka ingin baik kalau Pak Prabowo meninggalkan Pak Jokowi gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana, boleh berikan pandangan kalian di kolom komentar. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri, bye-bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini,
di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.